20, 21, 22, 23, 4 tahun ini 4 tahun. 5,6 juta ton. 5,6 juta ton. Juta. Oke, itu dapatnya bahkan dari otoritas Cina. Dari International Trade Center itu ada di bawah WTO, WTO ada, bahkan bulanan juga ada. Sambil yang tahunan aja lah gitu. Wah ada ternyata, dan saya sudah beritahu para menteri itu, saya laporkan juga ke KPK, di follow up, tapi sekarang KPK-nya ya diam ya. Jadi nama-namanya ada. Misalnya kalau saya tanya tanpa harus menyebutkan nama, di kabinet ada di kabinet? Ada, tidak ada yang persahabatan tulus. Kalau untuk hal-hal yang buruk, melanggar hukum kan, insya Allah akan terungkap semua nanti suatu ketika. Jangan berharap Indonesia emas. Yang ada sekarang kalau kita potret Indonesia cemas. Artinya saya cemas terhadap nasib kalian. Pertama, lapangan kerja yang tercipta makin gak bermutu. Lebih banyak pekerja informal daripada pekerja formal. Utang yang menumpuk, kalian yang bayar, yang utang kami. Lingkungan dirusak, ini ya kita rasakan sendiri kan. Lingkungan dirusak, jelas sudah pemerintah mengakui bahwa penyebab utamanya adalah pembangkit listrik tenaga batubara. Jelas. Usia Anda makin pendek, ini pengaruhnya racun semua ini. Usia Anda makin pendek dan umur rata-rata orang Indonesia, namanya life expectancy at birth, jadi angka harapan hidup waktu lahir itu kita tinggal 67 tahun. Terus kekayaan alam udah digaruk semua sama generasi sekarang. Kalian diem aja, nasib kalian akan selesai di masa depan. Maka bersuaralah kalian, menyampaikan pandangan subjektif Anda tentang masa depan. Nah, oleh karena itu tidak sepantasnya lagi saya yang bicara, kalian yang bicara. Sampai mau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Saya malah, insya Allah menderita banyak. Yang menderita banyak kalian yang hidup di Indonesia masih 40, 50, 60 tahun lalu. Terus kita pakai apa? Bersuaralah atas keamakan generasi sekarang, keugal-ugalan generasi sekarang yang membuat Anda lebih menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya punya tamu istimewa yang mau saya kuliti dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir gitu ya. Orang mengenalnya sebagai ekonom yang sangat kritis, tetapi tentu ada hal-hal lain yang pastinya menarik untuk digali. Bang Faisal Basri, ada ujungnya batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Kanan, Bang. Nah, nanti kalau nggak kanan dia diprotes oleh sobat era sekalian. Bang, makasih Bang ya udah datang Bang ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Kalau Bang Faisal ini biasa slow starter, tapi kalau sudah panas, wah ini unstoppable ya. Bang, pertanyaan pertama Bang ya, apa mood Abang hari ini? Persoalan yang terkait dengan korupsi. Tadi pagi lebih dari 3 jam ya ngobrol dengan teman-teman yang tahulah ya persoalan korupsi ini, terkait KPK, terkait dengan kasus-kasus di migas gitu. Ya mengkhawatirkan lah gitu. Jadi yang benar bisa jadi salah, benar dihukum, yang salah bebas gitu. Jadi kelihatan mendungnya semakin kelam gitu. Penegakan hukum di Indonesia makin tebang pilih. Kalau tidak ada backup masuk penjara gitu. Profesionalisme kalah gitu.
hari ini ya terbebani dengan persoalan-persoalan seperti itu. Oke. Itu ngobrol sama sesama aktivis, sesama ekonom, profesional ya di bidang apapun. Ya di bidang migas lah. Oke. Nah kalau profesional di bidang migas, kan abang pernah punya pengalaman tuh di situ. Ditunjuk sebagai apa waktu itu ketua atau? Ketua tim reformasi tata kelola migas nasional. Oke, ketua tim reformasi tata kelola migas nasional. Saya tanya baliknya hari ini. Hari ini dibandingkan dengan rekomendasi abang gimana? Kalau pakai skala meter, kira-kira berapa persen yang sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan? Sudah dilaksanakan lah. Sudah pernah dilaksanakan tapi tidak berkelanjutan. Gitu. Oh jadi kalau pakai skala meter 0 meter. Kemudian misalnya Petral yang orang tahu padahal si PES ya, anak perusahaan Petral di Singapura itu ya dibubarkan tapi sekarang dibentuk yang baru. Oke. Gitu. Jadi pada awalnya sih bisa dikatakan cukup banyak ya yang dilaksanakan. Ya. Misalnya melakukan audit forensik atas transaksi minyak selama kurun waktu tertentu. Itu kita mintanya 2 tahun atau setahun bahkan diperpanjang gitu. Oke. Sehingga memperoleh hasil yang makin transparan sebetulnya. Uang itu mengalir kemana saja, berapa, dan sudah diserahkan kepada KPK. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Tapi itu audit forensiknya telah dilaksanakan. Oke, ada mulai tahun berapa itu abang? 2014 atau 2015? 2014 akhir. Oke, 2014 akhir. Sampai Mei 2015, 6 bulan itu. Oh 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan itu, kemudian abang menemukan apa saja kalau dipakai skala prioritasnya A, B, C, D. Saya nggak tahu bagaimana. Pertama dalam pengadaan minyak mentah dan BBM itu kotor sekali. Ada godfathernya namanya Reza Khalid. Oke. Dia punya 2 perusahaan tuh, Global Resources dan Veritas. Itulah yang mengatur siapa yang menang, siapa yang tender. Pihak-pihak yang provisional, perusahaan-perusahaan yang trader-trader besar, bahkan cerita langsung kepada kami nggak pernah dimenangkan. Oke. Tapi minyaknya dari kami, gitu. Oke. Nah dari sanalah diatur ya, fee-nya berapa, macam-macam itu, dan banyak yang mengalir sampai jauh lah ya. Oke. Dana-dananya itu ya elit-elit juga terlibat. Saya tidak pernah membaca hasil audit forensiknya, tapi saya diceritakan secara detail oleh pihak-pihak yang berkompeten. Ya, Direktur Utama Pertamina, menterinya dan beberapa lagi lah. Yang mengadakan audit forensik siapa? Cordamente, perusahaan Australia. Oh itu profesional ya, swasta? Internasional ya. Oh internasional ya. Dari kurun waktu berapa sampai berapa? 2 tahun itu? Kecurigaan kami kan waktu itu menjelang pemilu. 2014. Pilpres 2014 ya. Ya. Pilpres zaman Prabowo Hatta Rajasa. Hatta Rajasa ya. Oke. Kan ya ada hubungannya juga lah Hatta dengan Reza itu kan. Ada fotonya itu lagi menikahkan anaknya. Dalam proses itulah. Oke, jadi rentang waktu audit forensik itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2012-2014 kalau saya tidak salah ya. Oke, nggak apa-apa informasinya. Nah, kan gimana tata kelola minyak mentah ini tadi kan impor ya berarti ya? Impor ini. Ya. Jadi walaupun Indonesia negara penghasil minyak tapi kita impor. Ya minyak. Karena produksi kita turun terus. Ya. Sementara kebutuhan meningkat dari waktu ke waktu dengan cepat. Oke, jadi impornya dari Singapura.
Impornya dari berbagai negara. Kalau crude ada dari Angola, dari Saudi Arabia, dari mana-mana. Kalau BBM-nya memang Singapura, makanya anak perusahaan Petral PES itu kedudukannya di Singapura. Petralnya sendiri di Hong Kong. Oke, Petral perusahaan siapa? Anak perusahaan Pertamina. Anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Hong Kong. Petral punya anak perusahaan lagi namanya PES. PES khusus untuk pengadaan BBM dan minyak mentah. Yang berbasis di Singapura. Oke, jadi barangkali barangnya bisa dari Angola, barangnya dari manapun, bisa, tapi belinya dari PES ini. Ya, ada proses yang disebut lelang gitu. Oke. Padahal pelaksana lelangnya PES itu. PES. Jadi PES ini yang ngatur. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Padahal katanya minyak. Yang mengorganize. Ya. Tapi konduktornya ya Reza Khalid itu. Oke. Reza sama PES apa hubungannya? Nggak ada. Tidak tapi ada. Dia bisa mengendalikan PES? Ya mitra lah gitu ya. Nah, Reza waktu itu perusahaannya apa? Veritas dan dia punya Global Resources. Itu perusahaan minyak? Perusahaan perdagangannya. Oil trading. Wah, ini kita harus belajar tata niaga migas berarti ya. Tapi secara umum begitu ya, temuan yang paling menonjol waktu itu ya. Banyak sih ya. Banyak ya. Ada kontrak karena minyak BBM yang kita butuhkan waktu itu kan premium ya. Iya. Nggak ada itu di pasar internasional itu. Oke. Barang busuk lah bisa dikatakan, RON-nya rendah ya, RON 88. Iya. Kalau Pertalite itu 90 itu. Kalau Pertamax 92 ya, 92. Ya. Baru ada turbo ya. Itu udah 96 barangkali. Nah, jadi harus di blending, harus dioplos, di blending ya. Nah, ada prosesnya di Singapura atau di perbatasan dengan Malaysia. Jadi minyak bagus terpaksa dioplos dengan yang jelek. Biar dengan untuk satu zat nafta ya. Agak untuk mendapatkan supaya premium turun. Iya. Bukan hanya di minyak sebetulnya. Di gula juga seperti itu. Kalau tadi kan RON, kalau di gula itu ikumsa, kadar kemanisan, putihan atau gitu. Nggak ada hubungannya dengan manis atau tidak. Jadi di kita tuh standarnya sedemikian rendah sehingga tidak ada di pasar internasional itu. Maksudnya pasar internasional itu yang trading activities yang transparan. Jadi harus dilakukan proses untuk menurunkan ikumsanya itu. Jadi menurunkan kualitasnya, bukan meningkatkan kualitasnya. Jadi secara teoritis kita beli minyak yang sudah bagus atau beli gula yang sudah bagus, masuk dalam negeri malah diturunkan kualitasnya. Ya. Oke. Ya kalau tidak enggak apa-apa, tapi ya harganya harga yang jelek itu. Bisa saja kan? Iya. Tapi diperlakukan sebagai standar yang RON 88. Tapi pada umumnya di blending agar turun facilities ya. Nah, itu proses blending itu proses yang menguntungkan yang tukang ada pihaknya lain lagi. Misalnya dulu ada Trafigura nama perusahaannya itu, Singapura itu. Dia trading dan blending. Biasanya kalau trader itu punya blending facility karena dia punya berbagai jenis minyak. Spesifikasi yang dibutuhkan oleh setiap pembeli berbeda-beda, jadi tinggal blend aja. Nah, ruginya di mana itu kalau blending itu? Kan ada mainan lagi gitu, ada transaksional, kontrak, macam-macam itu yang tanpa lewat proses yang transparan. Oke. Intinya adalah yang bermasalahnya adalah tata kelolanya yang tidak transparan. Sangat tidak transparan. Banyak sekali saksi yang ya saya bahagianya waktu itu tuh
pekerjaan pekerjaan tim ini mulus. Para pihak sedemikian sudah muaknya dengan praktik-praktik yang mereka alami di Singapura itu. Mereka cerita apa adanya. Mereka minta diundang ke kantor di Jalan Pelaju itu. Mereka cerita apa di kantor kami kan terbuka ya. Nggak ada ruang-ruang tertutup gitu. Mereka cerita betapa bobroknya proses pengadaan BBM dan minyak mentah itu. Sekarang ya setelah 10 tahun itu ada nggak bekasnya peninggalan abang itu? Saya tidak mencermati terlalu detail lagi, tapi yang nyata itu dulu kita tidak tahu harga minyak itu menentukannya seperti apa. Bahkan menteri senior kita Pak Kwi Kian Gi pun tidak pernah diberitahu, walaupun diminta tidak diberikan. Gitu. Nah di era kami itu kami telusuri, kami diskusikan dengan stakeholders, kemudian kami umumkan formulanya seperti ini, cara menghitungnya seperti ini, sehingga semua orang sekarang bisa menghitung. Sekarang? Bisa. Sekarang dengan asal harga, datanya ada ya. Nah sekarang dengan harga BBM sekarang ini misalnya, itu sudah sesuai dengan formula itu? Dilaksanakan rekomendasi kami itu kira-kira katakanlah hanya setahun. Tidak setelah sampai itu, sebetulnya. Setelah itu balik lagi ke titik nol. Balik lagi titik nol. Apalagi kemudian ada kasus di mana Menteri Sudirman Said akhirnya direshuffle. 2016 kan reshuffle-nya dia. Seiring dengan kasus Papa minta saham dulu. Yang juga menyebut nama yang abang sebutkan tadi. Ada Reza Halid juga kan. Luar biasa negara kita ini. Bang, abang sering sekali bicara tentang misalnya nikel ya kan. Atau kekonyolan ekonomi Indonesia lainnya yang barangkali abang bisa ceritakan. Dan abang keras sekali. Bahkan abang misalnya ngomong apa adanya. Abang pernah cerita pernah dikasihkan datanya itu kepada Luhut atau kepada pemerintah. Tapi ya terjadi terus. Termasuk misalnya penyelundupan nikel ya. Biji nikel. Abang juga yang membongkarnya. Ada dua hal. Itu data dari mana? Yang kedua kok abang aman-aman aja. Silakan bang. Ya kan secara resmi biji nikel itu dilarang diekspor. Dijual ke luar negeri. Itu sebetulnya bukan hal yang baru ya. Pernah terjadi di masa Pak SBY kalau saya tidak salah 2 tahun aja gitu, on off gitu waktu itu. Seperti bauksit dulu yang pernah dipermasalahkan ya? Ya termasuk dengan bauksit waktu itu ada perusahaan Rusia tuh yang berjanji akan investasi di Indonesia tapi dilarang dulu ya katanya. Udah lewat lah ya. Nah kemudian di era Jokowi mulai berlaku efektif itu Januari 2020. Sehingga data ekspor biji nikel dari Indonesia tidak ada. Dari Badan Pusat Statistik itu tidak ada. Jadi larangan ekspor tambang itu pernah terjadi di era Jokowi, di era Pak SBY. Di era Pak Jokowi itu hilirisasi namanya kan, itu sebetulnya di era Pak SBY dimulainya. Efektif diberlakukan hanya untuk nikel, biji nikel. Mulai berlaku efektif 2020 Januari, 1 Januari lah ya. Sehingga datanya di Badan Pusat Statistik tidak ada. Tapi saya ya namanya peneliti kan, ya saya dibesarkan sebagai peneliti gitu. Cek data dari China-nya begitu. Ada, kita bisa mencari apakah China mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ternyata ada. Jadi dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 pun tahun lalu masih ada.
300.000 ton tahun lalu itu. Ya. Sehingga totalnya dalam berapa tahun tuh? 2000, 2001, 20, 21, 22, 23, 4 tahun ini 5,6 juta ton. 5,6 juta ton. Juta. Oke, itu dapatnya bahkan dari otoritas Cina. Dari International Trade Center itu ada di bawah WTO, WTO ada bahkan bulanan juga ada, sambil yang tahunan aja lah gitu. Wah ada ternyata, dan saya sudah beritahu para menteri itu, saya laporkan juga ke KPK, di follow up, tapi sekarang KPK-nya ya diam ya. Sampai sekarang senyap lagi itu. Dan 5,6 juta ton ini kerugian negara berapa diperkirakan? Abang hitung. Harus dihitung lebih telaten ya. Tapi maksudnya kira-kira kasar bisa sampai berapa? Harganya itu berkisar antara 50 sampai 80 dolar per ton. 80 ya. Jadi kali aja lah. Sekian triliun lah pokoknya. Ya. Negara rugi sekian triliun gitu ya. Sampai sekarang nggak ada tindak lanjutnya itu soal penyelundupan. Nggak pernah kita dengar lagi. Kan ini kan ibaratnya kan bisa dikenakan pasal-pasal penyelundupan, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya kan. Membantu Pak Luhut, eselon satunya mengatakan, oh itu dari Kalimantan Utara, bukan biji nikel, tapi biji besi. Dan itu penyelundupan bukan dari itu. Nah ternyata dari teman-teman yang membantu KPK juga dibantu oleh expert dari luar gitu. Nah, ada kawan yang udah melalang buana bantu KPK dan kejaksaan itu, yang diselundupkan itu ya biji nikel, tapi perusahaannya izinnya biji besi gitu. Jadi kong kali kongnya di sana. Ya, tapi di China dicek sama bea cukai China, oh ini biji nikel, ya udah. Kenapa tetap bisa masuk? Kong kali kong juga di Cina-nya berarti? Atau ganti dokumen? itu harusnya di KPK lah yang menindaklanjuti kan. Hitung-hitungannya juga saya berikan ke KPK. Waktu itu baru sampai 2022. 2023 baru terbit bulan Juni ini. Padahal tahun lalu masih ada penyelundupan itu ya? Masih 300.000 ton. 2024 ingat ada juga atau udah berhenti? Belum ada datanya saya. Datanya belum rilis ya. Datanya. Ada sih sebetulnya data bulanan, tapi saya tidak tengok lah. Karena biasanya kecil-kecil tiap bulan itu. Bang, abang sampai mengatakan ya, tidak ada negeri yang setolol ini kalau soal nikel itu. Terlepas dari penyelundupan, kalau penyelundupan lebih tolol lagi negara ini kan. Yang menyelundupkan pinter. Untung yang menyelundupkannya orang-orang kuat. Orang-orang di lingkar pemerintahan juga diduga. Ya. Karena kalau sudah ngomong nikel kan yang bermain kan sebenarnya kan orang-orang yang di lingkar pemerintahan juga kan. Ya. Itu. Lingkar pemerintahan, di puncak kekuasaan ada. Tentara juga ada. Oknum ya. Tentara tidak melakukan hal-hal seperti itu kan. Oknum. Nggak ada yang resmi kan. Pemerintah Indonesia nggak ada yang resmi. Pasti oknum semua kan. Walaupun oknum itu ada berkuasa. Ada nama-namanya saya. Jadi nama-namanya ada. Misalnya kalau saya tanya tanpa harus menyebutkan nama. Di kabinet ada di kabinet? Ada. Tidak ada yang persahabatan tulus. Kalau untuk hal-hal yang buruk, melanggar hukum kan. Insya Allah akan terungkap semua nanti suatu ketika. Itulah sebabnya kemudian kekuasaan sekarang takut sekali kalau kalah gitu. Betul. Ketakutannya sudah sedemikian sangat sehingga upaya untuk perlindungannya pun teramat eksesif gitu ya. Karena ya ancamannya itu.
Salah satunya mau bikin sekali kan. DPA, Dewan Pertimbangan Agung, biar masuk bunker di situ. Bang, soal yang tidak ada negeri yang setolol Indonesia itu abang bisa ceritakan lagi. Soal hitung-hitungan di mana Indonesia, kata abang, keuntungan nikel itu 90% dinikmati oleh China. Indonesia cuma 10%. Itu gimana jalan ceritanya? Saya ternyata. Oh salah. Indonesia memperoleh nilai yang minus. Oh minus. lebih tolol lagi berarti. Oh iya, super. Nah jadi ikan dari biji nikel digali oleh petambangan, kemudian dimasukkanlah di smelter. Ya, smelter. Yang hampir semua berasal dari China itu perusahaannya. Jadi misalnya salah satu yang paling banyak itu ferronikel. Oke. Nah 95% lebih ferronikel yang dihasilkan dari smelter itu diolah kembali dalam bentuk itu stainless steel. Stainless steel ya. Ada di kita semua di. Baterai enggak? Tidak ada. Enggak ada. Dalam bentuk ferronikel itu kira-kira pemurniannya kalau biji nikel itu 1,7. Kira-kira 1,7-1,8%. Kalau ferronikel kira-kira 20-25% gitu. Masih raw lah. Masih gitu. rendah ya. Nah itu dibawa ke China untuk diolah lebih lanjut, menghasilkan gunting, menghasilkan produk-produk stainless steel lah. Gitu. Termasuk untuk kebutuhan industri dan ya lain-lain lah. Gitu. Baru misalnya jadi sendok, jadi garpu, jadi gunting, baru datang ke Indonesia itu. Impor. Tidak ada pabrik sendok, tidak ada pabrik gunting, tidak ada pabrik garpu, tidak ada pabrik pisau yang dihasilkan di Indonesia ini oleh proses smelter itu tidak ada. Ada sedikit, makanya saya katakan tidak 100% kan, lebih dari 95%. Ada pabrik panci mengambil juga sebagian bahan bakunya dari Tingsan, itu salah satu yang terbesar. Nah, jadi misalnya biji nikel ini nilainya 10, ferronikelnya 40. 40 misalnya. Ya. Maka smelter itu menghasilkan nilai tambah 30 kan? 40 kurang 10. Nah 30 ini siapa yang nikmati? Pemilik modal. 100% pemilik modalnya China. Keuntungan ya. Keuntungan entrepreneurnya. 100% dari China. Ada dari Indonesia Aneka Tambang dengan Vale ya. Tapi sangat kecil sekali. Ini kan fenomena yang terbaru ini. Jadi pengusahanya 100% dari China, ya keuntungannya 100% dari ke China. Hak mereka. Teknologinya dari China. Kan bayar paten teknologi itu kan patent fee-nya 100% lari ke China. Modalnya dari bank-bank China. Bayar bunganya ke China juga. Nah tinggal dua, tanah dan pekerja. Nah ini smelter ini padat modal dan padat teknologi, jadi sedikit pekerjanya. Di antara sedikit itu ada puluhan ribu dari China. Yang upahnya itu 17 sampai 54 juta kira-kira ya. Nah kita UMP aja rata-rata ya dekat UMP gitu kira-kira 7 juta. Jadi majority juga lari ke China. Sementara landnya kan bayar PBB kan murah, seketip barangkali per meter square itu. Jadi 90% lebih saya katakan lari ke China. Nah tapi saya lupa. Mereka dapat subsidi. Subsidi ekspor. Bukan. Subsidi apa? Jadi subsidi. Mereka kan itu proses pembakaran. Nah jadi pembangkit listrik biasanya punya sendiri. Membangun pembangkit listrik sendiri tenaga batu bara. Nah batu baranya sebagai contoh tahun 2022 kemarin harga batu bara rata-rata itu $345. Tapi mereka atas kemurahan pemerintah hanya membeli $80. Jadi subsidinya per ton berapa? 275. Nah,
Kalau subsidi saya masukkan, minus kita. Berapa tadi? Sorry, saya tiba-tiba lost. 345 waktu tahun 2022 ya. Dan mereka cuma beli rata-rata 80. Jauh sekali. Itu apa? Batu baranya? Batu baranya. Atas nama PSN dan Domestic Market Obligation, DMO. Oke. Nah, kalau dimasukkan subsidinya, iya. Kita dapat tidak sampai 10%, tapi kita kembalikan lagi dalam subsidi kan? Iya. Jadi domestic market obligation itu maksudnya Cina juga sebenarnya yang di domestik sini. PLN tentu saja wajar kalau dapat subsidi. Iya. Jadi kalau perusahaan batubara itu wajib berapa persen? 2% untuk domestic market. Untuk kebutuhan domestik masuk mereka. Oh, jadi mereka dihitung domestik juga karena yang PSN. Iya, karena memang di domestik kan. Iya. Jadi minus kita dapatnya. Kalau ditambah pula dengan kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, minusnya semakin besar. Oke, dan itu negeri yang setolol-tololnya berarti. Dia tidak ada negeri separah itu. Tapi itu untuk negaranya, tapi untuk kompradornya enggak. Yang kan selalu kan kalau ekonomis begitu kan pasti ada kompradornya kan. Ya. Yang kita tidak tahu ya dealnya seperti apa dengan China. Mungkin ya oke, saya biayai deh kereta cepat. Nah kan nggak sanggup, nggak punya duit. Ya. Oke, saya biayai deh. Meleset sedikit, oke lah saya talangi. Kasih kayak konsesi macam-macam ya. Daya alam biasanya itu di berbagai negara juga seperti itu. Yang terjadi pada Laos juga seperti itu. Dan tujuannya adalah membangkrutkan negara itu. Saya tidak sampai ke sana, tapi memperoleh sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk menjadi produk strategis mereka sebagai kekuatan ekonomi dunia kan. Jadi mereka ini kan BRICS ya. Obor. Ya. One Belt, One Road itu ya. Untuk kemudian penguasaan pelabuhan segala macam kan untuk memperlancar logistik mereka sehingga mereka kompetitif produk-produk ekspor mereka dan semakin mudah mereka mengimpor berbagai macam kebutuhan untuk industrialisasi mereka dan akhirnya mereka lah sekarang China yang memiliki penguasaan terbesar, dominan sekali untuk rare earth itu. Hasil produk yang langka itu. Ya, kan di dalam biji nikel itu bukan hanya nikel, ada feronya, ada magnesiumnya, dan macam-macam itu. Kaya sekali. Dan mereka itu dapatkan itu karena sebenarnya pengolahan di sini cuma berapa persen gitu ya. Ya, dan yang diselundupkan itu ya lebih kacau lagi. Semua jenis unsur itu ya udah mereka nikmati. Jadi waktu penyelundupan yang 5,6 juta itu raw materials lagi, nggak ada pengolahannya sama sekali. Sama sekali tidak ada itu. Tapi malah kalau dari hitungan kerugian negara, yang penyelundupan itu jangan-jangan lebih untung dibandingkan dismelterisasi yang kata abang ada subsidinya segala. Kalau di smelter itu kan mereka berekspansi, misalnya perusahaan-perusahaan smelter kan sudah ada di China, perusahaan smelter ini selama ini mereka beli bahan baku dari berbagai negara, Australia, Indonesia, Filipina gitu. Kalau mereka ekspansi, mereka tidak bisa lagi menggunakan batu bara kalau di China. Jadi welcome. Di negara kamu kan tidak bisa batu bara, di saya masih boleh batu bara gitu. Kemudian datang. Kamu kan kalau beli biji nikel di Shanghai $80. Saya kasih kamu 40 aja. Gitu kira-kira ya. Iya. Kira-kira separuh lah begitu. Karena kalau kita menerapkan larangan ekspor, kan jadi melimpah kita dalam negeri, ya harganya turun kan. Kemudian keuntungan kamu tidak perlu bayar pajak sampai 20 tahun.
semua kebutuhan impor kamu ya masukin saja di dalam daftar import list namanya, bebas biaya masuk. Pekerja kamu datangkan, tidak perlu visa kerja, visa turis juga, visa kunjungan boleh. Ya siapa yang tidak mau? Lalu untungnya bagi kita apa itu? Nah itu tadi minus. Enggak, maksudnya untungnya kalau orang melakukan itu ya keuntungan pribadi berarti. Buat bangsa ini ya minus kan? Iya, kan otoritas yang melakukan itu kan? Ya otoritas. Ya kita tidak tahu tuh dealnya apa. Oke. Bantu IKN-nya bisa jadi kita tidak tahu lah. Tapi ya itu menurut saya sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia kan, bukan rakyat luar negeri. Ya. Jadi harus dijatuhkan sejak lama Jokowi. Tapi mungkin jangan-jangan pasal itu kurang lengkap. Jangan-jangan rakyat bisa dibacanya rakyat RRC, rakyat Indonesia, rakyat Singapura. Bang, kita zigzag dulu sebentar ya. Nanti kita balik lagi ke ekonomi ya. Jadi abang ini mungkin banyak yang orang lupa kalau abang pernah terjun ke dunia politik praktis, ya kan? Kalau manusia kan makhluk politik, tapi politik praktis abang pernah. Jadi di era reformasi ini, Bang Faisal itu adalah sekjen Partai Amanat Nasional. Yang ketua umumnya Amin Rais. Kalau orang tidak ingatkan, teman dekat pun lupa. Kalau seorang Faisal Basri itu pernah menjadi sekjen Partai Amanat Nasional yang diklaim sebagai partai reformis, ya kan? Yang hadir pada era reformasi. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu, Bang? 2 tahun saja, dari tahun 9 dari berdiri ya. Iya, 99 sampai 2001. 99 sampai 2001 sobat daerah sekalian. Apa yang terjadi, Bang? Dan setelah itu abang kelihatannya udah kapok masuk politik setelah itu. Walaupun saya mau tanya lagi, pernah ikut kontestasi Pilgub DKI, tapi itu another story. Tapi berpartai langsung kapok. Silakan, Bang. Sebetulnya berpartai langsung kapok itu kenyataannya tidak. Dalam artian gini, dulu memang saya tidak pernah punya cita-cita masuk partai kan. Ya terbawa tuntutan zaman saja sebetulnya. Ya. Jadi saya ikut dalam proses pembentukan partainya, membuat konstitusi partainya bersama dengan teman-teman. Ada yang senior-senior almarhum Mas Dawam Raharjo, Amin Aziz, Bu Tuti Herati, banyak. Yang muda-muda ya Mas Toska, Mbak Sandra Hamid, Sahal dan macam-macam, banyak. Tamsir Lindung juga ada, macam-macam deh. Akhirnya jadi dari MARA dulu kan, Majelis Amanat Rakyat. Majelis Amanat Rakyat jadi PAN. Ada Gunawan Muhammad gitu. Ada banyak sekali, Pak Taufik Abdullah, kemudian Pak Albert Hasibuan. Ya, banyak sekali, Pak Sindunata. Banyak sekali lah partai inklusif. Ya, kita memberikan Mas Pius juga pernah, Pius Lestri Lanang. Wakil sekjen kalau saya tidak salah waktu itu. Nah, pertanyaannya, kenapa perlu partai? Ya karena harus transformasi dari gerakan menjadi negosiasi. Gerakan di jalan kan tidak bisa, harus ada negosiasi, harus ada partai politik kan, negosiasinya kan di Senayan. Dan untuk mencalonkan pemimpin alternatif harus ada partai juga kan. Karena ya kita meyakini waktu itu Mas Amin Rais adalah tokoh alternatif yang mumpuni gitu sebagai calon pemimpin segera. Karena kita yakin Pak Harto akan segera jatuh. Oh, MARA itu kan bukannya setelah Pak Harto jatuh dibentuknya? Belum jatuh. Oh, sebelum jatuh ya. Oke. Belum. Partai sudah selesai, ya sudah. Saya ingin mendedikasikan hidup saya di kampus. Saya sudah membeli
tanah di dekat kampus di Cijantung. Ya. Gitu ya, udah untuk jangka panjang lah ya, ada ruang kerja saya apa segala macam, udah tenang lah. Ke Depok cuma 15 menit gitu-gitu kan, ke kampus maksud saya. Ya. Nah, sementara inisiator-inisiator lainnya itu sibuk menyusun kepengurusan. Ya. Dia udah pasti ketua umumnya Pak Amin Rais. Ya. Sekjennya awalnya itu diajukan oleh berbagai unsur ya, Pak Amin Aziz. Oke, Dr. Amin Aziz ya. Pak Dr. Amin Aziz. Ya. Tapi Mas Amin melihat, aduh kok sekjennya lebih tua dari saya gitu kan. Gugur. Ya. Terus kok sekjennya lebih tua dari saya? Maksudnya dari Mas Amin. Oke, ya. Rais. Iya. Ya kan? Loh, Amin Aziz memang lebih tua dari Amin Rais? Ya. Oh, waktu itu lebih tua? Waktu itu udah sepuh juga. Oh iya, oke. Sepuh juga. Ya. Kemudian ada alternatif kedua diajukan. Nah ini masalah ingatan saya mulai. Ismit Hadad. Oh, Bang Ismit Hadad. Nah tapi kan sekjen ini harus full time. Ismit Hadad. Oke. Bang Ismitnya kelihatannya kurang welcome gitu, karena harus tinggalin warung kan. Waktu itu jadi orang nomor 1 atau pokoknya orang penting lah di perusahaan konsultannya Prof. Sumitro. Oke. Itu consult kalau saya tidak salah. Nah terus deadlock kan. Tiba-tiba saya yang jadi alternatif. Oke. Mas Aminnya welcome, Amin Raisnya welcome. Jadi sekjen deh. Siapa yang pertama kali mengajukan Abang jadi sekjen? Saya tidak tahu. Oke. Tapi yang menghubungi saya meminta kesediaan saya gitu. Ya Mas GM. Gunawan Muhammad. Telepon itu seperti petir di siang bolong itu. Oh, Abang sebenarnya sama sekali nggak terpikir? Tidak. Oke, lalu gimana waktu itu menjawabnya? Bismillah aja lah gitu kan. Oke. Ya banyak dalam kehidupan saya yang seperti itu. Oke. Bang, saya mungkin keliru, tapi pernah saya dengar dalam proses 2 tahun tersebut itu Abang berupaya untuk disingkirkan sebagai sekjen gitu. Karena ini kan PAN ini kan partai inklusif awalnya. Tapi tetap saja kemudian wing kanannya mulai menguat. Kan Abang kan wing yang inklusif gitu. Dan kemudian saya pernah mendengar misalnya cerita seseorang kepada saya, yaitu kita lagi mau menyingkirkan Faisal Basri katanya. Karena kalau tidak salah 2000 berapa tadi Abang 2001 kan? 2001 kan Amin Rais kan sampai 2004 Pilpres pun Amin Rais masih calon dia. Nah, Abang itu sengaja mau disingkirkan. Itu ada soal internal seperti apa Bang pada waktu itu? Karena 2 tahun itu kan nggak wajar kan sebenarnya kan? Tidak sampai satu kepengurusan kan? Wajar juga sih karena saya kan PNS. Oke. PNS dan PNS itu dapat keleluasan untuk masuk partai. Ada isu, saya ulangin lagi yang kemudian mengatakan, wah Abang mau disingkirkan karena pada waktu itu ada internal konflik lah, bukan internal dinamika internal PAN. Satu kelompok ingin narik ke kanan, ya kan? Tapi kelompok lain ingin tetap inklusif. Kalau kita lihat kan tokoh-tokoh yang Abang sebutkan kan tokoh inklusif semua itu. Artinya nggak mungkin lah membawa satu partai ke arah kanan begitu. Emang itu isunya Bang, sehingga Abang kemudian tersingkir atau disingkirkan. Itu forum apa yang Abang mengakhiri jabatan itu? Forum apa? Ulang tahun Malari. Ada acara diskusi biasa kan, Bang Hariman kan? Iya. Di Pacific Place kalau saya tidak salah tahun 2001 itu ya. Januari kan itu. Ya udah kau keluar aja lah. Ya siap Bang. Memang udah tidak ada gairah lagi gitu untuk berada di partai itu. Keluar, saya declare, saya keluar. Kemudian saya bikin surat resmi kan. Diserahkan ke ketua umum Mas Amin sebagai ketua umum. Lantas kita press conference diikuti oleh beberapa teman juga keluar. Siapa aja waktu itu?
banyak lah ya, ada belasan barangkali pengurus itu. Nah, PAN ini kan unik sebetulnya, partai yang betul-betul basisnya tuh nasional. Ya. Jadi pemilu pertama kita itu dulu 99 ya. 99. 99 itu PAN itu dapat kursi di seluruh provinsi. Dari Aceh sampai Papua kita punya kursi. Oke. Betul-betul national mandate party begitu. Ada orang Papua di DPR, ada orang Bali, NTT, NTB, Aceh. Luar biasa, menunjukkan partai inklusif, partai yang terbuka gitu. Nah, namun memang sejak awal saya rasa semua partai begitu, ada dinamika tercermin dari komposisi pengurus. Yeah. Misalnya saya sekjen, wakil sekjennya itu mewakili kelompok yang relatif lengkap. Yeah. Biasanya reaksi kelompok lain minta nambah gitu, begitu biasa. Nah, kemudian juga PAN itu bisa cepat solid karena peranan Muhammadiyah. Kita bisa mendirikan partai-partai sampai tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau desa, itu peranan Muhammadiyah luar biasa. Jaringan Muhammadiyah ya. Jaringan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu aset. Ya, aset, tidak boleh dilupakan itu di dalam proses kehadiran PAN gitu. Nah, yang antusias banyak. Nah, biasalah terjadi friksi, kepengurusan ganda gitu-gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan konsolidasi cukup lama itu. Bertahun-tahun itu, misalnya di Depok lama sekali itu, di Jawa Barat, di Kalimantan Timur, banyaklah. Tapi lebih banyak yang solid. Di Sumatera hampir tidak terjadi. Sumatera Utara yang lebih multikultural itu tenang gitu. Sumatera Barat juga bagus, Aceh bagus, Lampung, ya pokoknya Sumatera jarang masalah tuh ya. Ada, tentu saja ada. Yang banyak ini di Jawa ini. Jawa ini yang banyak. Nah, biasanya itu tadi karena antusiasmenya banyak dari berbagai elemen. Ya tentu saya ada gesekan gitu-gitu, namun pada akhirnya secara umum, apalagi udah caleg gitu-gitu kan, itu udah rame lah itu. Ya saya tanda tangan saya pun dipalsukan kan. Terus tanda tangan Abang nggak pernah nyalek dan sekjen. Nggak pernah nyalek abang? Disuruh nyalek saya enggak mau, saya bilang kita bagi-bagi tugas. Partai itu, saya di dalam partai kan, saya jadi sekjen itu sampai kongres. Setelah kongres saya ketua Litbang. Nah, saya bilang ini kita jadikan dapur. Kongresnya itu 2001. Ya di Yogyakarta. Waktu pendirian itu abang diangkat sebagai sekjen. Itu forum pendirian partai waktu deklarasi. Begitu kongres abang tumbang. Kira-kira begitu kan? Kongres saya maju. Maju sebagai ketua umum. Ketua umum. Iya, maju sebagai ketua umum. Nah, saya sowan ke Mas Amin. Mas, saya maju nih bukan ngalahin Mas Amin loh Mas, tapi menghindari pengkultusan Mas Amin. Iya, saya dengar juga itu. Nah, gara-gara saya maju, Pak Fatwa almarhum juga maju. Dan Hatta Rajasa kalau saya nggak salah maju juga, atau nggak mundur di tengah jalan, saya lupa. Tapi ada lebih dari 2. Dari 2, karena ini Faisal ini kurang ajar banget. Nah, saya kalau nono Mas Amin, karena udah pengkultusan. Lah, baru reformasi. Gitu kan. Azasnya demokrasi gitu-gitu kan. Masa calon tunggal gitu kan. Nah, itu diingatkan itu oleh Buya almarhum Safi Marif. Sholat Jumatnya itu di tempat kongres di Yogyakarta, di Hotel Mustika Ratu itu. Oke. Dekat Bandara Lama itu. Oh ya,
Sheraton ya. Sheraton Bandara. Mustika. Sheraton Mustika. Itu diingatkan oleh Buya Syafi'i, istiqomah segala macem lah gitu-gitu ya. Yang Pak Buya juga mungkin udah melihat. Saya lumayan dekat lah dengan Buya juga, dengan Mas Amin, sama lah semua. Begitulah. Pak Amin bisa mengerti pada waktu itu? Saya tidak pernah konflik sama Mas Amin ya. Oke. Sampai sekarang pun hubungan baik aja? Baik. Sebelum pemilu sempat jumpa, saya datangi rumahnya di sini. Sebelum pemilu apa? Pemilu Pilpres. Oh, Pilpres 2004. Ya, 2024. Oh, Pilpres sekarang ya. Ini Oke. Gitulah. Tapi kan di Kongres itu konstitusi diubah. Salah satunya yang mengubahnya apa? Azas partai jadi iman dan takwa. Awalnya inklusif. Oke. Open. Oke. Nah, gara-gara apa? Karena diyakini oleh sementara teman-teman di PAN hasil pemilu itu mengecewakan. Ya. Kami dapat 7,4%, buat saya itu modal besar. Ya. Tapi teman-teman menganggap ini kegagalan. Oke. Ini gara-gara kelamin PAN itu tidak jelas. Tidak jelas. Mau partai inklusif atau partai yang berbasis kanan begitu. Ya. Jadi ganti eksplisit iman dan takwa. Saya bilang kalau iman dan takwa itu tidak ada ukurannya. Apa? Jidat hitam. Tidak ada ukurannya. Jadi buat apa kita membangun satu fondasi rumah kita yang rapuh, nggak bisa diukur. Seberapa besar keimanan dan ketakwaan seseorang kan. Nah, kalau openness kan kelihatan ada, gitu kan harus bisa diukur. Saya bilang azas itu gagal diubah di Kongres. Oh, tidak berhasil pada waktu itu. Tidak berhasil. Tim saya cuma 17 orang. Bayangkan di Kongres cuma 17 orang. Yang melawan tim siapa? Semua lah. Oke, jadi mereka ngeblok ke Pak Amin. Nggak ada urusannya dengan Mas Amin sebetulnya ya, yang mainstream gitulah gitu ya. Oke. Mas Amin kan orangnya akomodatif. Yang paling keras siapa? Hatta Rajasa waktu itu. Dan akhirnya kan sekjennya Hatta kalau nggak salah. Setelah itu. Ya ditunjuk oleh formatur, saya salah satu formatur. Oke, jadi formaturnya Pak Amin, ada banyak, Bang Faisal, 9. Oke, mereka tunjuk Hatta Rajasa. Ya, sebenarnya teman-teman saya yang enggak ada, cuma saya sendiri. Oke. Jadi 188 ya. 1/8. Tapi alhamdulillah karena kita enggak ada urusan sama jabatan segala macam gitu ya. Masih banyak pendiri-pendiri yang konsisten itu masuk dalam pengurusan. Oke. Misalnya Sindunata, Pak Albert Wijaya, Pak Abdillah Taha. Ya. Pak Abdillah tadinya nggak ada posisi, saya bilang udah deh posisi saya buat Pak Abdillah aja. Oh jangan gitu Mas Faisal, kata Mas Amin. Dia masuk, Pak Abdillah, Iranti Abidin, banyak lah. Ya, kalau bisa dibilang dulu kan memang PAN itu kan partai yang kelas menengah ya, maksudnya kelas menengah kritis ya, kelas menengah perkotaan kritis yang masuk ke situ kan rata-rata ya. Ya. Gitu, dibandingkan partai lain. Oke, saya nggak mau berpanjang lagi, paling tidak kan sobat daerah sekalian tahu Bang Faisal pernah di sana. Setelah itu, setelah kongres itu abang nggak lagi aktif di PAN? Setelah kongres, ketua Litbang. Sampai? 2001 itu. Oh? Sampai 2001 itu. Loh, kongresnya kapan? Sebelumnya. Oke, kongresnya itu tahun 2000 barangkali ya. Oke, sampai 2001. 2001 stop. Tidak lagi berpartai. Tidak berpartai. Diminta sih sama beberapa kawan. Enggak, saya bilang udah cukup. Dan saya rasa dinamikanya di partai manapun kira-kira sama lah. Oke. Tapi abang resmi mengundurkan diri dari keanggotaan partai? Surat. Oke, mengundurkan diri sebagai anggota partai? Ya. Oke. Dan 2001 sebagai pengurus, sebagai ketua dan anggota. Iya.
Jadi abang perlu menulis itu biar sejarah itu tidak hilang. Karena kan parah itu memang. Orang kita ini kan karena tidak menulis, jadi sejarah itu banyak yang kepotong. Jadi sejarah itu bergantung siapa yang menuliskannya. Di PAN ada tuh Mas Najib. Ya. Itu dia rajin tuh. Bukunya udah keluar. Oke, Najib itu ya, Najib dari Jogja itu ya. Dari Surabaya. Oh, Surabaya ya. Oke. Karena ya Bali. nggak tahu. Ya. Kalau nggak salah yang ada cambang begitu ya, Najib. Nggak Klimis. Oh, Klimis. Duta besar terakhir di Spanyol. Aduh, nggak ngerti saya malah. Jadi intinya adalah ya sejarah itu siapa yang menuliskannya. Iya. Abang nggak menuliskan maka orang nggak pernah menganggap sejarah itu ada abangnya. Tapi bagus sekali tercover dinamika segala macam. Di Najib itu. Mas Najib ini orang tengah lah. Gitu. Oke, objektif ya. Diterima oleh semua kelompok. Oke, Bang Faisal, saya mau ke politik lagi ya. Itu. Dan orang juga jarang sekali menyinggung. Sejak itu abang sepertinya hilang. Tidak ada jejak politik seorang Faisal Basri ya. Karena orang kan gak pernah nyinggung mantan sekjen PAN apa-apa gak pernah. Ya selalu ekonom kan. Nah tapi dalam satu masa saya juga kaget. 2007 tiba-tiba seorang Faisal Basri ingin ikut pilkada. Dimana itu pertama kalinya pilkada langsung. Awalnya sebenarnya 2000 berapa ya pilkada yang sebenarnya diminta langsung tapi akhirnya agak tertunda gitu. Yang waktu zaman Bang Yos edisi kedua. Ya. Kan awalnya kan didesak untuk langsung juga tapi akhirnya nggak jadi. Nah pilkada langsung baru terjadi 2007 dengan 5 calon. Nggak tanggung-tanggung. Pada waktu itu calonnya incumbentnya Foke sama Narohi Ramli ya kalau nggak salah. Ya. Kemudian Jokowi dengan Ahok. Kemudian Alex Nurdin sama siapa gitu ya. Kemudian ada Nono Sampono juga. Nono Sampono wakilnya Alex. Oh, Nono Sampono wakilnya Alex. Calon independen lainnya kalau nggak salah ada. Bang Aji. Hah? Siapa? Hendarman Supanji. Oh, Hendarman Supanji dengan Reza Patria. Ahmad Reza Patria sudah nyalon. Nah, Faisal Basri dan Bim Yamin. Iya. Sebagai calon independen juga. Iya. Waktu itu berapa KTP yang abang ini kan? Abang setorkan? Lebih 500.000. Lebih 500.000. Oke, itu soal teknis. Tapi soal yang tidak teknisnya adalah kenapa tiba-tiba abang yang sudah tidak tertarik dunia politik dan tahu dunia politik itu begitulah. Tapi tiba-tiba tertarik untuk menjadi gubernur DKI gitu bang. Dan akhirnya abang kalah karena memang tidak di-endorse oleh partai politik gitu. Silakan bang, ceritakan bagian ini. Bisa mengalahkan calon dari partai politik terbesar. Iya Golkar. Alex Nurdin. Ya. Waktu itu nomor berapa bang? Saya nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 3 kayaknya. Oh ada 6 ya? Ada 6. Oke, nanti kita cek lagi ya. Nanti dicek lagi calon itu. Silakan bang, abang ceritakan sedetilnya. Sebetulnya sebelumnya masih ada episode, kalau saya tidak salah itu pemilu 2012 itu. Kenapa? 2012. Oh sorry maaf saya salah. 2007 itu pertama kalinya pilkada langsung, tapi calonnya cuma 2. Di mana PKS dikeroyok oleh 22 partai, semua partai diborong. Kami masuk kontestasi. Ya. Jadi PDI Perjuangan tidak punya calon. Ya. PDI Perjuangan membuka yang bukan PDI Perjuangan untuk mendaftar. Oke. Saya luruskan sobat era sekalian ya. 2007 itu pilkada langsung pertama tapi tidak boleh ada calon independen karena aturannya belum diubah. Belum boleh. Ya, belum boleh. Oke, silakan Bang. Nah, teman-teman bilang, "Yuk kita ukur yuk dalamnya laut ini bagaimana sih?" Kita sudah sadar karena di dalam SK Ketua Umum Ibu Mega itu katakan keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum. Ya. Kita sadar itu. Nah, tapi prosesnya itu yang menyenangkan sekali.
Jadi ada 5 pada akhirnya yang mendaftar lewat PDI Perjuangan. Ya. Mas Sarwono Kusumatmaja almarhum. Oke. Bibit Waluyo. Oke. Ya Foke tentu saja. Ya. Kemudian saya. Satu lagi Hidayat Nur Wahid. Oke. Bukan Hidayat. Nggak mungkin HNW karena Iya bukan. PKS kan bisa sendiri dia. Ada 5. Ya. Saya lupa sih ya, maaf ya saya lupa. 5. Ya. 5. Yang tertinggi itu skornya kan ada presentasi, ada macam-macam. Pak Sarwono 96 kalau saya tidak salah. Oke. Sarwono waktu itu anggota DPD. Iya kalau saya tidak salah ya. Dewan Perwakilan Daerah dia. Nah, saya nomor 2. Foke paling, Fauzi Bowo paling rendah 60 cuma. Tapi yang dipilih 60 yang Foke itu. Oke. Tapi saya dipanggil oleh Ibu Mega, dijelaskanlah kenapa akhirnya mereka memilih Foke gitu. Saya udah kan keputusan ada di tangan ketua umum. Ya. Nah, itu udah dalamnya partai itu kayak gitu gitu kan. Nah, kemudian dalam proses itu saya juga minta dukungan dari partai lain. Kalau saya didukung oleh partai lain, PAN juga kan, saya diterimalah oleh ketua umum dulu Mas Tris Trisno Bahir. Sekjennya kalau nggak salah Bang Zulkifli Hasan. Apanya sekjennya? Sekjennya kalau nggak saya tidak salah ya. Udah lama sih. Ya, sorry kata mereka, kita udah ada deal dengan Agung Gumelar yang kelima itu. Oke. Kita udah ada deal dengan Agung Gumelar, kalaupun nggak jadi kita akan lelang. Agung Gumelar nggak masuk kayaknya di Pilkada DKI. Dia Pilkada Jawa Barat dia. Enggak, ini di PDI Perjuangan. Oh, di PDI Perjuangannya. Oke. 5 tadi. Iya, oke. Kelas berat semua kan. Iya. 5 itu. Nah, Bibit Waluyo kan enggak jadi, dikasih lah Jawa Tengah. Agung Gumelar dikasih Jawa Barat. Saya kan nggak mau lagi, udah cukup gitu kan. Ini testing pasar. Ya. Nah tapi pengalaman itu sangat memilukan ya. Betapa partai itu sedemikian sedemikian nggak jelasnya. Sedemikian kentalnya dengan mahar itu. Mahar itu kan. Iya. Cak Nur bilang kan gizi gitu ya. Iya. Kemudian ada salah satu calon di Nusa Tenggara Barat memajukan judicial review. Dan saya jadi saksi, saya ceritakan. Oke. Ya, itu tapi sebelum ke bagian itu Bang, saya tahu namanya itu Lalu Ranggalawi. Ya, nah, saya mau tuntaskan bagian ini. Apa yang menyebabkan Bang Faisal itu terbersit ingin mencalonkan diri, yang Abang tahu kan bagaimana pilkada itu kan, apalagi pilkada langsung yang bakal dihadapi. Terbersit yang untuk pilkada langsung ini. Iya, yang 2007 itu. Abang terbersit ingin maju itu gimana? Kan itu teman, saya kan ketua Pergerakan Indonesia. Oke. Jadi setelah dari tidak lagi di PAN, saya menjadi salah satu pendiri Pergerakan Indonesia, lembaga politik non partai. Jadi gairah politik sampai sekarang kan masih gitu, tapi non partai gitu. Ajak teman-teman muda supaya menjadi politisi berkarakter segala macam itu. Ya udah Bang, eksperimen gitu, eksperimen politik sebetulnya. Oke. Eksperimen politik. Tahun 2007, kemudian 2012 itu. Ya, setelah itu ada judicial review. Judicial review saya jadi saksi. Ceritakan pengalaman saya udah diuangin sama partai-partai ini kan. Ya, pengalaman saya yang saya cerita tadi itu. Oh itu Bang Jimli itu yang masih ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, dan dulu waktu itu kan juga Fajrul Rahman ikut juga ngompor-ngomporin kan. Ya. Sebagai calon. Teten Mas Duki. Ya. Oke.
setelah putusan MK itu tiba-tiba abang terbersit untuk nyalon lagi? Tidak. Oh enggak? Tidak. Oke, teruskan kalau gitu. Jadi Ahok datang ke kantor Pergerakan Indonesia di Gandaria Tengah. Bang Faisal mau maju, enggak kan tugas saya udah selesai. Meloloskan calon independen. Saya mau maju, dukung ya. Wah dukung. Saya kan kenal Ahok dari media lah. Pertama kali ketemu itu, tapi saya udah tahu lah, apalagi Bang Ciil, Bang Syahrir ya. Ya dulu satu partai Dr. dia. Syahrir ya. Dulu satu partai Ahok. Hilang, ya saya juga kan diminta masuk di partai Bang Ciil, udah dikasih kartu nama segala. Enggak lah Bang, saya bilang kan, udah cukup sekali lah itu. Apa namanya partai Bang Ciil itu lupa sih? Partai Indonesia Baru. Ya Partai PIB. Indonesia Baru, PIB. Nah Ahok tuh PIB awalnya. Oh ya. Oke, teruskan. Udah diceritakan lah semua itu. Nah tatkala punya metode kata Mas, dia mau maju independen kan. Siapa dia kan Ahok? gak punya pasukan. Ya, Ahok mau maju independen. Ada sih, ada tim dia tapi masih sedikit. Kita bantu. Orang Pergerakan Indonesia bantu Ahok. Dia punya metode segala macam. Saya bilang nggak cukup deh Mas. Saya bilang ini perlu ada sel-sel gitu di masyarakat. Oh enggak nih, saya ada model kayak form gitu-gitulah. Ya. Kalau saya tidak salah dia nyerah karena baru dapat 80.000. Oke. Mundur. Yang dibutuhkan 500.000. Iya. Ya. Sekitar lah ya. Ya. Nah, adik-adik saya yang udah panas ngumpulin KTP harus diterusin nih Bang, katanya gitu. Udah eksperimen lagi. Ya kerjaan teman-teman lah ya. Ingin ya terus kita berjuang gitu dengan segala cara. Dulu tadinya mau disandingkan dengan Marco Kusuma, Mas Marco. Oh Marco ya. Marconya yang enggak mau. Oke, Marco tim Jokowi kalau salah itu. Keluarlah dengan Bang Bim. Ya. Kalau yang 2007 saya dengan Rano Karno. Oke. Rano udah mau. Wah mantap nih, saya bilang Rano masih terkenal. Masih didengar lah, diingat lah gitu. Iya. Oke. Saya dengar bahkan Bang Faisal tuh jual rumah itu kalau nggak salah waktu untuk pilkada, dan rumahnya nggak tanggung-tanggung tuh di daerah elit tuh, di daerah mana? Kebayoran Baru atau? Kebayoran Baru ya, di Jalan Ciasem. Oke, itu rumah siapa itu Bang? Rumah kami. Rumah pendapatan Bang Faisal sendiri atau rumah dari orang tua? Atau? Oh iya, kan dari keluarga Anda berada ya, dari ya saya tidak punya bayangan juga punya rumah di Kebayoran Baru kan, tapi ada angel gitu. Iya. Kamu harus beli tuh rumah itu. Kan gak ada uang Bang. Uang saya cuma sekian. Iya. Udah pakai uang saya dulu katanya gitu. Oke. Masih kurang juga, pinjam dari mertua, pinjam dari family dekat gitu-gitu ya. Supaya bisa pindah dari Cijantung ke lokasi yang anak-anak sekolahnya dekat. Itu aja. Dulu parah sekali lah transportasi itu, lagi pembangunan jalan tol. Iya, iya. Apa namanya? Jalan tol Cimatupang itu. Jadi pindah ke sana. Terus ada yang berminat dengan harga yang menggiurkan. Lopas. Oke, waktu itu belasan miliar ya Abang bilang? Atau lebih, puluhan? Dapat dari jual rumah itu, dapat 2 rumah di Kebayoran Baru juga. Oke, oh jadi bukan karena untuk pilkada? Oh enggak ada. Oh pikir saya baca, saya jual rumah. Oh rupanya itu bukan untuk pilkada. Jadi setelah pilkada kekayaan saya melonjak. Jadi rumah itu berapa meter ininya, square-nya? Berapa meter persegi? Rumah yang dijual itu? Rumahnya ya. Tanahnya aja dah, tanahnya. Tanahnya 200, kira-kira 300. Oke, jadi sekarang Abang tinggal di Kebayoran Baru?
Saya pindah ke nggak jauh dari Kebayoran, dari Ciasem itu ke Jalan Cibitung. Tapi ada rumah lagi. Ya. Kan dapat 2 rumah baru kan. Oke. 2 rumah baru. Itu masih daerah Kebayoran Baru ya? Dua-duanya Kebayoran Baru. Tanahnya lebih luas? Kalau digabung ya lebih luas. Oke. Tapi saya nggak relevan lagi nanya itu. Saya pikir gara-gara itu jual rumah jadi. Nggak ada. Oke. Ya pertanyaan kan uangnya dari mana gitu ya. Iya. Pilkada. Karena kan calon independen Abang. Crowdfunding. Crowdfunding. Nah itulah eksperimen-eksperimen yang. Jadi misalnya yang saya ingat sajalah, harusnya saya bukukan sih ya. Iya. Tapi momentumnya udah lewat. Misalnya kita bikin acara gala dinner. Ya. Di Hotel Sahid. Ya. Itu dalam semalam dapat 1 M. Oke. Model-model inilah Amerika punya gitu ya. Iya. Siapa yang mau nyumbang gitu-gitu ya. Oke. Duduknya apa gitu atau lelang apa gitu ya. Ada yang ngasih $5.000, ada yang ngasih 10 juta, 20 juta. Ada yang ditransfer kan di dalam website kami kan. Ya. Nggak ada yang niru itu, saya bingung ya. Sampai sekarang. Dan itu semua terbuka lah ya. Dan baru 2 hari atau 3 hari pilkada kita menyerahkan laporan keuangan sudah. Dijadikan model sama KPUD ya. Tapi biasanya orang yang jujur tuh nggak menang Bang. Ya itu dia tuh kan cita-citanya memang ini eksperimen politik teman-teman ini. Yang bakal menang itu biasanya paling tidak mau transparan biasanya. Jadi itu kan sekelumit pengalaman yang sepertinya perlu dituliskan tuh Bang ya. Biar orang nggak lupa dan Abang juga nggak lupa. Jadi Abang juga menyumbang bagi sejarah Indonesia kan. Ingatan makin makin pudar. Pudar, nanti kita lupa gitu. Terakhir ya, saya ingin Abang melakukan semacam overview ya terhadap problem ekonomi khusus di era Jokowi ini. Apa persoalannya? Bagaimana jalan pemecahannya ke depan? Utang luar negeri sudah lebih dari utang pemerintah 8.000 triliun. Lebih betul. Bahkan katanya kalau ditambah kewajiban, ya betul, ditambah utang BUMN, itu sudah hampir setara dengan PDB. Bukan lagi 50% yang diomong-omongkan, tapi sudah 93%. Itu data yang baru saya baca. Kemudian ya tentu faktor lain, pertumbuhan ekonomi, korupsi yang makin menggila, terbukti dengan IPK yang stagnan dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, Abang mau mulai dari mana, tapi silakan melakukan observasi dan coba cari jalan pemecahannya. Saya meminjam analisis Daron Acemoglu dan Robinson saja. Jadi dikatakan di dalam bukunya Why Nation Fail gitu, negara yang maju sekarang adalah negara yang memiliki institusi yang baik di masa lalu. Nah, institusi itu apa sih sebetulnya? Aturan main, rules of the game dalam bermasyarakat. Nah, institusi dibagi oleh Acemoglu Robinson itu politik dan ekonomi, dan masing-masing dibagi ekstraktif dan inklusif. Yang terbaik adalah inklusif political institution dan inklusif economic institutions. Kalau eksklusif itu property right nggak dihargai, macam-macam begitulah. Nah inilah yang dirusak oleh Jokowi. Dari inklusif menjadi semakin ekstraktif, ekstraktif dan inklusif. Jadi makin ekstraktif. Jadi ekstraktif dan eksklusif. Makin ekstraktif instead of inclusive. Oke, instead of inclusive. Oke. Jadi semua kebijakan-kebijakan lebih mengedepankan kepentingan kaya, korporasi. Itu keluarlah omnibus, undang-undang Minerba yang perpanjang otomatis, syarat-syarat lingkungan dipermudah segala macam. Sementara rakyat itu kemudian corporate income tax diturunkan dari 25 ke 22.
rencananya mau sampai 17 gitu. Tapi bisa kolaps APBN kan. Nah, sebaliknya rakyat dibebani kenaikan PPN, subsidi dipotong, gitu-gitu kan. Jadi menimbulkan jurang kaya dan miskin yang semakin parah. Itu nyata sekali. Tapi data-data resmi memang tidak menunjukkan seperti itu karena datanya misalnya kita tidak punya data ketimpangan pendapatan. Data ketimpangan di Indonesia ini berdasarkan konsumsi. Saya sama Antoni Salim kekayaannya langit dan bumi, tapi konsumsi kami kan hampir sama lah kira-kira kan. Makin kaya makin nggak mau makan loh. Iya. Pak Antoni makannya pisang yang banyak gitu kan. Kadang-kadang lebih banyak dari saya. Jadi memang indikatornya tidak tersedia gitu. Tapi ada proksi-proksinya, kelas menengah makin melemah gitu-gitu ya. Kemudian yang kedua, terjadi eksploitasi yang semakin masif, kekayaan sumber daya alam, terutama di luar Jawa tentu saja, oleh orang-orang Jawa. Jawa itu saya juga Jawa, Anda jago Jawa nih. Tinggalnya orang yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi menyebabkan simpanan orang Jawa itu sekarang udah mencapai 78% di seluruh Indonesia. Simpanan. Oke. Orang Jawa itu orang yang bermukim atau tinggal di Jawa, di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi di sisanya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, NTB, Bali itu cuma 22%. Dikuras habis lewat politik Jokowi yang semakin ekstraktif itu ekstrak aja gitu. Tinggal ambil doang, gitu. Tinggal ambil. Lebih banyak pakai keringat dan power ketimbang otak. More perspiration dan aspiration. Gitu. Yang menyebabkan itu tadi daerah-daerah yang kaya itu dilibas semua deh dengan makin tersentralisasi pemerintahannya. Itu cacat kedua menurut saya itu di era Jokowi. Ketiga adalah melemahnya industri manufaktur. Padahal kemajuan suatu negara apalagi Indonesia yang besar ini agar berkelanjutan perbaikannya itu ya industri manufakturnya diperkuat. Karena industri manufaktur itu pembentuk kelas menengah yang lebih cepat. Kemudian penyumbang pajak yang terbesar. Industri manufaktur, peningkatan produktivitas dan macam-macam. Di era Jokowi terus berlanjut gejala dini deindustrialisasi itu. Sehingga industri yang kita pernah mencapai 32%, tapi 32 terus turun gini. 32% dari ekonomi? GDP. Oh dari GDP, Nah biasanya negaranya turun lambat-lambat. Kalau kita turun terus sampai tinggal 18% saja, di bawah 19%. Terbesar? Ya. Terbesar apa? Yang ekstraktif tadi? Ya. Yang tinggal ngambil hasil bumi dan jasa. Perdagangan, ya. Pertanian juga masih besar gitu. Jadi ada masalah dan kelihatannya Pak Jokowi nggak peduli sih ya. Transformasinya kita tidak normal. Industrinya makin kan orang produktivitas pertanian kan rendah. Nah dari pertanian itu biasanya ke industri. Nah pertaniannya sudah ditinggalkan, industrinya mengkerut. Nah, ya ke jasa lah. Sektor informal. Investasi di kita sebetulnya bagus, cukup besar gitu. Tapi ya itu ciri berikutnya dari Jokowi adalah untuk menambah produksi 1 unit cangkir ini dibutuhkan modal 50% lebih banyak. Dibandingkan di era Jokowi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Makin tidak kompetitif berarti. Makin berbiaya mahal. Berbiaya mahal. Di era pertama tuh. Jadi kalau zaman Pak Harto sampai Pak SBY berkisar tambahan modal yang dibutuhkan itu 4 sampai 4,6. Jokowi 1 periode pertama itu 6,5. 6,5. Kira-kira separuhnya kan. 1,5 kali lipat. Jokowi 2 ini 7 naik, makin gila-gilaan. Jadi ya korupsi. 7 itu apa? 7%? 7 unit aja. Jadi 1 unit ini, cangkir ini
ingin ditambah produksinya membutuhkan tambahan modal 7 unit. Oke. Kalau di satuannya. Dipresentasikan? Persentasekan maksudnya? Kalau persentase duitnya atau biayanya berapa? Ya itu. Untuk nambah 1 ini butuh 7 unit modal. Zaman Pak SBY sampai Pak Harto sampai zaman Pak SBY cuma butuh 4 sampai 4,6 saja. Oke. Jauh sekali. Unit itu unit yang mana maksudnya? Unit apa? Nggak ada unit. Oke. Udah dihilangkan. Rupiahnya tuh udah dihilangkan. Supaya apple to apple 1 berapa gitu. Iya. Tapi ada satu yang harus dicatat. Selama era Jokowi ini ada satu pencapaian yang spektakuler, bisa dikatakan, kemampuan meredam inflasi. Oke. Ya, rata-rata inflasi itu di bawah 3. Ya kalau kita hilangkan yang eksim karena COVID itu kan ya udah pasti ya. Itu yang tidak pernah dicapai oleh presiden-presiden sebelumnya. Oh, itu prestasi yang patut diapresiasi. Terlepas dari caranya ya. Kenapa caranya? Caranya bisa kantor produktif, bisa semu gitu. Jadi misalnya subsidi BBM seolah-olah turun. Sekarang Pertalite ditahan di 10.000 kan? Iya. 10.000 padahal harusnya 13 gitu. Tapi dibiarkan 10.000, subsidinya enggak naik. Masuk di pengeluaran lain-lain gitu yang gitu-gitu. Ya, itu enggak peduli dia dengan transparency, accountability, nggak peduli. Tapi kalau kita lihat hasil akhirnya ya kan, kalau orang bicara kan kadang-kadang means justifies atau justify objektif ya kan. Tapi objektifnya juga nggak tercapai. Misalnya pertumbuhan ekonomi lebih rendah gitu-gitu. Yang misalnya angka kemiskinan absolut dan lain sebagainya, utang luar negeri tambah banyak dan lain. Maksudnya gini, kan seolah-olah kan Pak Jokowi melakukan justifikasi semua instrumen, yang penting tujuan tercapai kan. Tapi kok tujuannya nggak tercapai kecuali inflasi tadi. Ya. Postur ekonomi Indonesia nggak baik rasanya ya. Ya, jurang kaya miskin, disparitas regional, logistik cost kita mahal sekali. Jadi yang dia bangun kan membangun infrastruktur tuh salah satu yang utama adalah mengurangi logistik cost. Ya, biaya logistik. Justru logistik performance index kita ada indeksnya itu terjun bebas tahun 2022. Jadi logistik tambah mahal biayanya jadi. Tidak turun setidaknya. Padahal infrastruktur dibangun untuk memudahkan arus barang dan jasa. Ya. Tapi dibangun bukan misalnya Trans Sumatera itu ya. Iya. Trans Sumatera itu kan 2.700 kilo tuh kalau selesai semua. Iya. Ya laksanakan gitu kan. Padahal tidak bisa 1.000 kilo pun tidak gitu. Nah kalau 1.000 kilo pun tidak, mana yang didahulukan? Oke, artinya kemampuannya 1.000 kilo pun tidak. Tidak. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan hilang jadinya kan. Yang menyebabkan apa? Ya tetap di otak Pak Jokowi jeruk dari beras tagi itu dipakai truk aja bawa ke Jawa. Nah ongkos truk itu, ongkos angkutan darat itu 10 kali lebih mahal dari laut. Angkutan laut justru mengalami penurunan peranan. Padahal tol laut dulu awalnya. Nah, itu juga misleading kan. Iya. Jadi konsep darat dibawa ke laut, makanya namanya tol laut. Iya. Di laut jalan tol semua. Nah, itu loh mindset. Tapi setidaknya dia pernah berjanji kan tidak memunggungi laut lagi. Tapi kan sekedar itu saja. Tidak memunggungi laut ya. Di pidato kemenangan dengan Pak JK di depan di atas kapal. Di Ancol. Jadi awal-awalnya sih kita melihat ini bagus nih subsidi BBM dipangkas. Digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ya lebih tepat sasaran. Kemudian jembatan Selat Sunda dibatalkan. Ya. Kemudian daerah-daerah perbatasan dibikin molek lah supaya enggak kontras gitu ya negara tetangga dengan kita gitu. Kemudian dia
jalan ke berbagai daerah kerja gitu. Nah, namun tidak diiringi oleh satu pendekatan teknokratik yang mumpuni gitu. Karena dia kelihatannya lebih mau yang cepat-cepat itu. Makanya hasilnya lebih jadi seremonial. Cepat. Cepat. Semua ingin cepat. Ya, artinya dia ingin dia terjang semua aturan. Dia pengen dia bypass. Dia pengen kelihatan legacy dia aja gitu. Betul. Bukan kontinuitasnya. Sampai menjelang akhir masa jabatannya seperti itu kelakuannya. Termasuk IKN. Jadi mahal kan. Harus salah diperbaiki lagi. Ini modifikasi. Tidak ada perencanaan yang matang sekali. Bang, kalau misalnya saya tanya, Abang menyebutnya apa? Kebobrokan ekonomi, kehancuran ekonomi, kemunduran ekonomi atau apa? Biar saya sesuaikan. Zaman Jokowi ini. Ketimpangan ekonomi, bahasa ekonomi secara keseluruhan yaitu maju. Ya. Orang tumbuh terus kok kecuali 2020. Karena COVID. Ya. Tapi meningkatnya semakin lambat. Jadi pelambanan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jalannya makin lelet. Nah, perlambatan pertumbuhan ekonomi kan artinya perlambatan menuju kesejahteraan masyarakat kan. Yang tadinya mungkin masyarakat makin sejahtera harusnya stagnan atau bahkan turun kan. Ya. Karena kalau sama dengan 10 tahun yang lalu mati semua kita. Kan gitu. Ya, jadi 60 data terakhir 2022 barangkali ya. 60,6% penduduk Indonesia itu statusnya vulnerable atau lebih buruk. Rentan. Rentan. Jadi ada orang miskin memang tinggal 9%-an. Ya. Penurunan orang miskinnya makin susah. Ini miskin. Kalau pakai data definisi Bank Dunia yang baru, lebih tinggi jauh. Kemudian miskin, nyaris miskin, rentan miskin, insecure. Itu 60,6%. Kalau di total itu. Tertinggi di ASEAN. Saya insecure juga ini gara-gara politik. Bisa suatu saat bisa sumber penghasilan kita diinikan pemerintah selesai gitu kan. Gitu kan itu. Iya. Jadi kalau ada satu peristiwa membuat kita tiba-tiba miskin. Iya, bisa 0 rupiah penghasilan kita. Jadi insecure jadinya kan. Secure. Itu hampir 2/3 kan dari penduduk. Jadi gagal untuk mengangkat lapisan terbesar masyarakat karena senangnya yang besar-besar. Tambang. Pelambatan pertumbuhan atau yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat ya. Atau tadi munculnya kelompok yang justru insecure itu, apa faktor utamanya? Menurut Abang pada 10 tahun pemerintahan Jokowi. Faktor utamanya apa? Manusia yang bernama Jokowinya, manajemennya, partisipasinya, pelembagaan demokrasinya atau apa? Sebutkan 3 faktor aja yang paling utama. Sebetulnya yang pertama mungkin klise ya. Aturan main dia ubah. Rule of law berarti ya? Rule of law. Rule of the game ya? Rules of the game. Ya. Dia ubah untuk mempercepat terwujudnya mimpi dia. Bukan mengangkat 60,6% ini menjadi kelompok masyarakat yang secure gitu. Itu intinya. Segala macam dia halalkan gitu. Nah yang kedua, Indonesia kan negara yang bineka. Harusnya tunggal ika gitu. Jadi kebinekaan itu harusnya jadi modal. Nah ini yang juga kelihatannya tidak disadari secara sepatutnya gitu. Sehingga harusnya otonomi ini diperkuat.
Karena hanya orang Papua yang tahu bagaimana Papua dibangun. Ya. Hanya orang Aceh yang tahu bagaimana Aceh dibangun. Bukan orang Jawa. Nah, Papua dan Aceh masih lumayan ada undang-undang Otonomi khusus. Di Papua ada di luar DPRD masih ada DPRP. DPRT, di Aceh ada partai lokal. Jadi mulai tersedot. Tapi itu tidak cukup. Ada MRP tadi, Majelis Rakyat. Majelis Rakyat Papua. Iya. Itu merepresentasikan kepentingan perempuan dan adat gitu kan. Betapa kita ini lahir dari adat yang sedemikian sangat kaya yang bisa diselesaikan segala masalah lewat institusi adat. Nah ini ingin diseragamkan gitu-gitu. Itu yang saya takut masa depan Indonesia itu karena perekatnya menjadi hilang. Tiba-tiba misalnya tanpa kajian yang mendalam akan dibangun perkebunan tebu 2 juta hektar di Merauke. Berarti 46% dari total wilayah Merauke. Perkebunan. Kultur rakyat Papua seperti apa? Ditanya mau. Oh ada di situ memang orang-orang transmigran. Ya. Yang barangkali siap. Ini kan menimbulkan disparitas lagi. Repot. Sekarang aja belum selesai Papua. Ditambah lagi. Mereka juga nanti punya bauksit, punya nikel. Garuk lagi, hancur Papua. Oke, jadi problemnya satu tadi soal Jokowi itu drive country itu bukan didasarkan pada program untuk mensejahterakan, tapi untuk merealisasikan mimpi dia. Yang kedua ada pemaksaan penyeragaman. Semuanya kontrol oleh pusat. Yang ketiga sentralistik ya. Yang ketiga? Industri tadi melemah. Oke. Dan eksploitasi daerah yang luar biasa. Dan menyebabkan secara aset gitu ya, makin miskin daerah-daerah ini. Kekayaannya cuma tambang gitu. Ya. Tambangnya diambil, harusnya kan uang dari tambang itu untuk kesejahteraan ditabung untuk mentransformasikan ekonomi sehingga waktu tambang itu habis kepala orang daerah itu udah pandai-pandai. Ya, tidak bergantung pada industri ekstraktif lagi ya. Yang saya katakan tadi, malah Indonesia dapatnya minus. Oke. Daerah juga minus. Bang, ini 2 terakhir ya, yang barangkali Abang bisa akhiri percakapan kita yang panjang ini. Saya dengar Abang tidak mau jabatan, kecuali yang ad hoc gitu. Ditawari komisaris BUMN, gak mau. Saya tidak tahu apakah Abang pernah misalnya ditawari jadi dirjen, sekjen dan lain sebagainya atau bahkan menteri. Abang PNS ya? ASN? Sudah pensiun gara-gara ikut pilkada. Oke, sejak pilkada 2012 ya. Dipensiunkan. Pensiun, harus mundur. Ya harus mundur ya, itu karena praktek politik ya. Oke, nah tapi kan sebelumnya kan kesempatan itu pasti mungkin saja ada. Itu satu pertanyaan. Kedua, coba Abang petakan, Abang optimis gak dengan masa pemerintahan Jokowi untuk pembangunan ekonomi? Terlepas hasil pemilunya Jokowi. Kayak apa? Prabowo. Terlepas hasil pemilunya seperti apa, kita forget it dulu lah. Yang penting Abang melihat optimisme pembangunan atau katakanlah, saya nggak suka menyebut pembangunan apapun lah. Hidup kita lebih baik di masa Prabowo misalnya dibandingkan presiden-presiden terdahulu termasuk Jokowi. Silakan Abang yang mana dulu nih? Yang ini dulu, yang apa? Yang Abang tidak mau jabatan itu. Oh, saya kan paling memahami dan mengetahui kelemahan, kekurangan, kelebihan saya diri untuk menjadi komisaris BUMN. Berarti saya harus menjadi bagian dari pemerintah kan. Ya. Kan iming-iming itu. Sejak zaman Pak Harto saya udah ditawarkan. Saksinya Bang Sofyan Jalil lah yang nelpon, Bang Sofyan Jalil. Faisal jadi komisaris Angkasa Pura II ya. Aduh Bang mikir-mikir dulu ya. Minggu lah gitu. Minggu telepon lagi. Aduh maaf Bang. Kalau gitu PLN deh katanya.
agak gedean. Dipikir kekecilan. Ya enggak juga Bang, saya bilang saya enggak, bukan tipenya lah. Orang yang seperti itu. Di pemerintahan berikutnya juga ya ditawari terus sampai macam-macam lah ya, nggak usah saya sebutkan. Zaman Pak SBY juga ditawari oleh timnya Pak Menteri BUMN. Nah, tawari yang dari Aceh BUMN-nya. Dirjen juga pernah. Jadi waktu Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan pertama kalinya. Zaman SBY ya. Ya. Saya diminta jadi Dirjen Bea Cukai, Pak Darmin Dirjen Pajak ya karena kan barangkali dunianya masih baru ya buat Bu Sri Mulyani gitu. Jadi ya kami sama-sama di LPM gitu, jebolan LPM. Jadi sudah pernah satu tim work. LPM gitu, itu lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat. Penyelidikan. Oh, lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat. UI. Oke. Lembaga penelitian tertua lah ya di bidang sosial. Ya. Bilang bukan karakter saya lah jadi birokrat apa gitu kan. Ya dan ada tanggung jawab saya juga yang tidak mungkin saya bisa penuhi barangkali kalau saya memegang posisi-posisi seperti itu. Ya anak sekolah apa segala macam kan. Jadi ya saya lah karakter seperti saya barangkali lebih cocok berkiprah di masyarakat luas gitu. NGO lah, riset yang enggak ada kendala-kendala kode etik bukan kode etik siapa? Waktu rambu-rambunya membuat kita kehilangan kebebasan kita itu aja. Yang saya ngikut almarhum Mas Riswanda Imawan. Yang dia bilang menikmati menjadi burung yang bebas terbang kemana saja dan hinggap di pohon apa saja gitu tanpa beban. Bukan kita nggak mau tanggung jawab, enggak gitu. Untuk yang atau Ahok kan banyak saya sebetulnya pernah bantu kantor Menko untuk mengevaluasi bulanan itu paket kebijakan, kemudian Satgas Tata Kelola Migas, Satgas Illegal Fishing, macam-macam lah. Yang sifatnya ad hoc ya. Ya itu, jadi terakhir Satgas TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Oh yang kemarin Pak Mahfud dan Satgas Percepatan Reformasi Hukum. Oh yang kemarin. Ya artinya saya juga anti pemerintah yang udah juga. Tugas kita ya kalau kita anggap bengkok kita luruskan gitu apa yang kita bisa lakukan. Masih beruntung itu Abang masih dilibatkan Satgas Percepatan Reformasi Hukum. Refli Harun nggak dilibatkan walaupun orang hukum. Tapi saya SDA-nya itulah yang saya banyak teriak-teriak itu dan alhamdulillah diakomodasi. Sumber daya alam ya. Banyak sumber daya alam. Oke Bang, terakhir Bang, bagaimana bukan harapannya? Kalau harapan sih kita bisa mimpi kan, tetapi Abang secara objektif melihat masa depan ekonomi Indonesia, kalau mau politiknya terserah di tangan pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Masih berat saya untuk menerawang ke depan begitu ya. Tapi kalau saya lihat dari yang sekarang dulu deh gitu. Hari ini diangkatlah komisaris utama PLN dari ketua bidang ekonomi tim suksesnya gitu. Ya. Padahal Agus Sumarto belum setahun. Kemudian diangkat komisaris di mana-mana begitu. Yang jelas PLN, Pusri, kemudian Main ID, Pertamina itu dari Gerindra. Polanya bagi-bagi kue gitu. Kalau ini berlanjut, kemudian nanti di posisi-posisi kementerian juga polanya seperti ini, anak keponakan apa segala macam. Waduh, saya pesimis. Keponakan sudah masuk kan?
Ya, Thomas Jiwandono. Kalau itu saya bisa lebih memahami 3 wamen itu untuk mempermulus bridging. Transisi bridging. gitu. Karena memang harus diplototi dan gak enak juga kan kalau kita ngantor di mana posisi kita ndak jelas gitu, tim transisi ndak ada legal standingnya gitu. Ya udah sekalian mungkin dia akan lanjut atau tidak urusan nanti, yang penting ada 3 kan, keuangan, investasi dan pertanian. Ya memang ini core-nya Pak Prabowo juga kan. Tapi keuangan keponakan. Pertanian mantan ajudan. Investasi orang tahu saya. Orang lama di sana. Ya. Jadi kalau yang penting kan signal yang dia sampaikan bahwa dia komit dengan saya mau berantas korupsi gitu kan, begitu. Tapi dia nggak pernah janji kan saya akan membasmi nepotisme, nggak ada. Membasmi dinasti nggak juga gitu. Jadi KKN itu cuma korupsinya doang. Iya, korupsi tapi nepotismenya enggak. Kalau kita lihat ya ada Prabowo kan ingin menjadi diri dia dong, dia nggak mau pelanjut Jokowi, segala sesuatu yang dilakukan Jokowi itu bagus dan dilaksanakan, kan tidak. Iya. Dan akan kelihatan nanti setelah dia jadi presiden dia membentuk kabinet, nah di situ kelihatan. Kita pantas optimis atau ya ini akan perpanjangan dari penderitaan selama 5 tahun terakhir setidaknya lah. Jadi kalau misalnya posisinya diletakkan hari ini, abang pesimis atau optimis? Saya harus optimis, tapi terukur. Harus optimis. Dan saya berharap Pak Prabowo ini memotong mata rantai dia dengan Jokowi. Jangan dilanjutkan apa yang keblinger. Ya kan? Contohnya itu dia tadi hilirisasi itu tidak semudah seperti ini. Kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo patriot, dia harus tunjukkan national interest nomor 1 gitu. Dan dia menciptakan ruang bagi demokrasi yang partisipatif, tumbuh berkembang dengan sehat gitu. Jangan kalau enggak mau bantu jangan ganggu ya. Apa pengertian ganggu itu? Jangan ancem-ancem deh gitu. Saya rasa dia perlu menciptakan itu, dan pertama yang dilakukan rangkul rakyat banyak gitu. Jangan kalau dijalankan ini kan pertama yang akan dilakukan Pak Prabowo tahun depan naikkan PPN. Ya jangan. Yang kreatif gitu. Itu terapkan windfall profit tax. Untuk batu bara. Nggak ada urusannya sama rakyat. Nggak ada rakyat memiliki tambang batu bara kan. Urusannya sama konglomerat aja. Nah itu. Jadi yang potong-potong ini yang penghasilan orang menengah ke atas, konglomerat lah ya kan. Iya, jangan ngambil duit dari rakyat. Macam-macam, jangan dari rakyat, udah susah sekali. Daya belinya kian tergerus. Harga-harga juga ya, inflasi sih di bawah 3 ya, tapi berat daya beli rakyat kelas menengah bawah ini. Oke, Bang Faisal. Memang sama Bang Faisal harus teliti kita. Lama menunggu jawabannya karena beliau sangat hati-hati ya, dan juga soal ingatan juga ya Bang ya. Ya, Abang kelahiran 59 tanggal 6 November. 6 November tahun 1959. Jadi sebentar lagi 65. Jadi no wonder kalau sudah banyak lupa. Putra berapa Bang? 3. Istri 1. Ya. Itu saja sobat Eros sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren.